Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bu Umi dalam pembelajaran tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku. Dan kali ini anak-anak kita sudah masuk di pembelajaran 3. Anak-anakku, selama pembelajaran ini nanti anak-anak amati setiap pembelajarannya dan juga nanti anak-anak dipraktekkan. Anak-anakku, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan selama pembelajaran ini nanti menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar dan tetap semangat. Cara membaca yang tepat. Cara membaca yang tepat, anak-anak, ketika membaca buku, anak-anak ada aturan-aturan yang harus kita taati supaya setiap kita belajar membaca, mata kita menjadi sehat, tubuh kita juga menjadi sehat. Lihat dan amati gambar berikut. Posisi badan yang tegak bisa merawat tubuh kita, contohnya adalah tulang. Duduk posisi tegak, jadi tulang-tulang kita akan terpelihara dengan baik. Jarak membaca. Jarak mata dengan buku kurang lebih adalah 30 cm. Kenapa kita harus ada jarak antara mata dan buku? Supaya mata kita menjadi sehat dan tidak sakit. Amati juga gambar berikut. Posisi membaca yang tidak baik. Contoh, amati ya gambar-gambarnya. Nah, gambar-gambar ini adalah posisi-posisi gambar, posisi membaca yang tidak baik. Lihat pada gambar pertama, ketika kita membaca, antara buku dan mata terlalu dekat. Dan yang gambar kedua adalah membaca sambil tidur. Kemudian, gambar yang ketiga membaca sambil membungkukkan badannya. Dan yang terakhir membaca matanya terlalu didekatkan kepada buku. Jadi anak-anak, jarak mata yang terlalu dekat dapat merusak mata. Jadi mata kita menjadi sakit. Kemudian kebiasaan duduk yang tidak baik dapat mempengaruhi tulang. Amati tulang-tulang belakang pada gambar. Kebiasaan-kebiasaan duduk yang tidak baik bisa mempengaruhi tulang. Kalau kita tidak membiasakan duduk yang baik, maka tulang kita akan menjadi bengkok di kemudian hari. Amati. Nah, nanti kalau kita tua akan menjadi begini. Badan kita akan menjadi bongkok. Nah, maukah anak-anak jika nanti badannya seperti ini? Nah, oleh sebab itu, mari kita pelihara tulang-tulang kita. Selain makanan juga duduk kita biasakan dengan posisi tegak. Supaya tulang kita kelak menjadi tulang yang sehat. Amati juga gambar-gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan teman-teman di lapangan. Kita bisa melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman
adalah kegiatan yang selalu menggunakan anggota tubuh. Ada Edo. Edo sedang bermain layang-layang. Ketika bermain layang-layang, Edo menggunakan tangannya untuk menarik layang-layang. Dan juga ada Udin. Udin bermain sepak bola. Ketika dia bermain sepak bola, menendang bola, Udin menggunakan kakinya. Dan Siti, apa yang dilakukan Siti? Siti sedang mengamati kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga. Ketika mengamati kupu-kupu, Siti menggunakan matanya untuk melihat kupu-kupu dan bunga. Kemudian ada Lani. Lani mengamati burung terbang. Lani mengamati burung terbang menggunakan mata. Dan ada teman kita yang juga menggunakan organ tubuhnya atau panca indera yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu mencium bunga. Mencium bunga menggunakan hidung. Jadi anak-anak, segala kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan semuanya menggunakan anggota tubuh. Oleh sebab itu, sejak dini kita harus menjaga tubuh kita supaya tubuh kita sehat dari kecil sampai kita nanti tua. Ya, amati lagi. Anak-anak, kali ini kita akan belajar nama-nama jari. Nama-nama jari ini, jari itu banyak kegunaannya. Jadi kita harus mengenal nama-nama jari kita. Nanti kita belajar sambil bernyanyi. Tirukan Bu Umi ya. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima jari kelingking, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bagaimana? Bisa kan? Oke, anak-anak bisa mengulang lagu-lagu itu di rumah sambil menghafalkan nama-nama jari. Selanjutnya anak-anak, setelah kita mengenal nama-nama jari, kita bisa kita gunakan jari-jari kita untuk menghitung banyak benda. Nah, sekarang kita hitung banyak jari-jari kita ya. Lihat. Kita gunakan jari-jari kita untuk menghitung benda yang ada di sekitar kita. Kita manfaatkan. Nah, supaya kita tahu jika jari kita seperti gambar, ini menunjukkan angka 1. Ya. Dan kalau kedua, lihat jarinya. Ini adalah jari yang jumlahnya ada 2. Kemudian, amati gambar jari ada berapa? Ya, ini adalah jumlah jari yang ada 3. Amati lagi, berapa? Betul, jumlah jari ini ada 4. Sambil diamati bilangannya. Kemudian jari kita ada berapa ya? Amati dan hitung jarinya. Dan juga diamati angkanya. Betul, ini adalah jumlahnya 5. Nah, kalau angka 6, bilangan 6 ini jarinya bagaimana ya? Nah, ada 5 ditambah 1, jumlahnya ada 6. Kalau ini ada jari 5 ditambah 2 sama dengan
jari 7. Dan ini dihitung, ada berapakah jari kita? Ada 8. Diamati lagi, berapa jumlah jari kita? Ada 9. Dan ada berapa ya jumlah jari kita? Betul anak-anak, semuanya jari kita ada 10. Oke, anak-anak. Anak-anak sudah mengenal bilangan 1 sampai 10 dan juga kita praktekkan jari-jari kita. Jadi anak-anak bisa diulang kembali di rumah untuk mempraktekkan bagaimana jari pertama, jari 1 yang nilainya 2, 3 sampai 10. Bisa diulang kembali ya. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran Bu Umi dari awal di PB 3 ini, di subtema 2 yaitu tubuhku. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari hari ini dan juga dipraktekkan anak-anak menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.